Oke, setelah kita mengetahui persamaan matematis dari transformasi Fourier, kita akan mencoba untuk melakukan latihan soal ya. Oke ya, jadi ini saya singgung kembali bahwa rumusnya transformasi Fourier ini yang ini ya. Jadi ini simbolnya Fourier transform atau simbolnya transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier dari fungsi waktu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga f t ini fungsi waktu e pangkat min j omega t dt ya. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah berlatih integral Fourier ya, integral Fourier itu akan lebih mudah untuk memahami transformasi Fourier. Nah, oke. Iya, jadi transformasi Fourier ini intinya kita mempunyai suatu gelombang di sini. Gelombangnya ini berupa non-periodik dan juga random. Ya, ini kita akan transformasikan sehingga kita memperoleh bentuk gelombang sinusoidal di mana dia dalam domain frekuensi. Nah, awalnya dia domain waktu. Oke, boleh domain waktu atau domain ruang. Contohnya ya. Tuh, diubah ke dalam bentuk domain frekuensi. Nah, ini rumusnya yang tadi ya. Lalu untuk C ini, saya ingatkan lagi, C ini adalah bilangan imajiner yang nilainya adalah akar min 1. Nah, kalau inverse transformasi Fourier, berarti kita akan memperoleh fungsi waktunya, di mana fungsi waktunya akan diperoleh dengan cara inverse transformasi Fourier dari fungsi frekuensi sama dengan 1/2pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi frekuensi E pangkat J omega T dt. Nah, jadi kalau transformasi Fourier itu merupakan suatu metode matematika untuk mengubah suatu fungsi dalam ranah ini ya, dalam ranah amplitudo versus domain waktu menjadi amplitudo versus domain frekuensi. Nah, bisa dipahami? Nah, di mana gelombang yang kita analisa adalah gelombang non-periodik. Oke, nah sebenarnya kalau kita mempunyai deret Fourier ya sama seperti ini. Kita menganalisa suatu gelombang di mana yang membedakan gelombang awalnya ini berupa gelombang yang periodik ya. Kalau untuk deret Fourier, gelombang awalnya berupa gelombang periodik, dia berulang dan juga tidak acak. Nah, juga sama, dia akan menghasilkan bentuk gelombang seperti berikut. Yang membedakan hanyalah gelombang awalnya. Ya, oke. Jadi, ini kita seandainya kita mempunyai hasil ya dari transformasinya sebagai berikut. F omega, jadi hasil transformasi Fourier ini seringkali dinyatakan seperti ini ya. Nah, seperti fungsi ini. Jadi kan yang kita hasilkan dari transformasi Fourier adalah bentuk dari domain frekuensi ya kan. Ini F omega ini domain frekuensinya atau fungsi frekuensinya adalah A T sin omega T per 2 per omega T per 2. Nah, di sini menghasilkan fungsi sinus. Ya, jadi ketika kita punya suatu fungsi yang awalnya kita itu berupa fungsi waktu, ternyata ketika ditransformasi Fourier, ini berupa fungsi sinus. Nah, terlihat kan dari sini ya, grafiknya ini merupakan grafik sinusoidal, tetapi di sini dilihat
bilangan gelombangnya ini ya. Dipengaruhi oleh omega T per 2 per omega T per 2. Nah, di sini menghasilkan bentuk perkalian A kali T ya. Di sini awalnya kita punya amplitudo sepersekian ya amplitudonya. Nah, sekian. Ternyata ketika dia diubah ke transformasi Fourier sehingga menjadi domain frekuensi. Nah, amplitudonya di sini berupa perkalian amplitude dikali dengan periodenya ya. Nah, jadi puncak-puncak ya, di sini puncaknya ini merupakan perkalian amplitudo dengan periode. Nah, semisal kita mempunyai periodenya adalah 2. Maka kita substitusikan di sini ya. Omega T-nya 2 berarti kan omega kali 2. Ya, sin omega kali 2 dibagi dengan 2. 2-nya dicoret menghasilkan sin omega. Nah, sin omega itu bernilai 0 ketika omeganya adalah pi, 2pi, dan juga 3pi, 4pi, seterusnya, 5pi, 6pi, seterusnya. Ya, ini kita sudah bahas di waktu integral Fourier. Nah, coba kita lihat di sini. Semisal di sini T-nya kita substitusi, T-nya ini adalah 2, berarti kan 1/2 dikali 2pi, hasilnya adalah pi. Nah, di sini titik ini dia bernilai 0 ya. Berarti sin pi ini bernilai 0 ya. Berarti kan sesuai dengan persamaan ini ya. Nah, coba yang 2pi di sini. Ini kan fungsi gelombangnya di sini adalah 2/T. T-nya adalah 2. Berarti kan 2/2 itu hasilnya adalah 1 dikali 2pi. Nah, berarti yang pasti 0 di sini adalah 2pi sin 2pi. Gitu ya. Jadi intinya dari sini ketika kita gambarkan ke bentuk gelombangnya yang omega sama yang nilai frekuensinya adalah pi, 2pi, 3pi dan berlaku untuk ranah negatifnya itu dia akan bernilai 0. Nah, sehingga gambar gelombangnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Contoh, kita ingin menghasilkan suatu fungsi frekuensi. Nah, berarti kita menggunakan Fourier transform. Nah, jadi fungsi frekuensi itu didapatkan dengan cara transformasi Fourier dari fungsi waktu. Nah, di mana ini bentuknya bisa kita jabarkan dengan dalam bentuk matematika yaitu integral dari min tak hingga sampai tak hingga fungsi waktu E pangkat minus J omega T dt. Ya, J adalah bilangan imajiner yang nilainya adalah akar min 1. Nah, semisal kita punya bentuk gelombang seperti ini ya, yang tadi di awal, berarti kan dari sini kita bisa ketahui Ft-nya, fungsi waktunya itu adalah A. Ya. Jadi fungsi waktunya ini adalah A. Nah, ini adalah A. Berarti dari rumus yang tadi kita bisa ganti Ft-nya ini dengan A. Nah, sesuai ini ya. Nah, ini A. Ya kan? Ft-nya sama dengan A. Atau Y sama dengan A biasanya kayak gitu. Nah, berarti ini A-nya kita substitusi saja di sini. Nah, kita sekarang tentukan batasnya. Kemarin kan kita sudah bahas ya di integral Fourier, kalau ada bentuk seperti ini, min tak hingga sampai tak hingga, berarti kita sudah buktikan bahwa batas-batasnya, batas kirinya adalah limit kiri di sini minus T/2. Ya, jadi min tak hingganya bisa diganti sebagai min T/2. Dan juga tak hingganya di sini adalah batas kanannya, yaitu T/2. Kemarin kita sudah bahas pada integral Fourier. Oke. Jadi batasnya sudah kita sesuaikan ya dari min tak hingga sampai tak hingga. Fungsi waktunya ini adalah A, di sini di soal diketahui A. E pangkat J omega T dt, ini kan rumus
aslinya dari transformasi Fourier. Jadi yang perlu kita ganti hanyalah ini domain waktu dan juga batasnya. Nah, kalau ada integral seperti ini, kita integralkannya kan terhadap apa ini? dt, berarti terhadap waktu. Nah, berarti yang bukan mengandung, yang tidak mengandung variabel waktu, berarti ini dianggap sebagai konstanta. Dianggap sebagai konstanta, berarti dianggap sebagai pengali saja. Ya, kalau kita ingat-ingat integral lagi, berarti yang A-nya ini bisa kita keluarkan dari bentuk pengintegralan. Nah, berarti A-nya ini saya keluarkan ya. Ini A-nya sudah keluar. Nah, sekarang tinggal E pangkat J omega T dt. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ini berarti kan integral E pangkat min J omega T, ini kita bisa integralkannya menjadi seperti ini. A per min J omega. Ya, jadi ini bentuk integral, hasil integrasi dari E pangkat min J omega T. Tuh. Oke, sebentar. Oke, jadi saya lanjutkan ya yang tadi. E pangkat J omega T ini kalau diintegralkan, kita bisa menambahkan lagi variabel min J omega, lalu ini kita seper dengan J omega. Ini merupakan teknik ya untuk menyelesaikan permasalahan berbentuk seperti ini. Jika ada E pangkat min J omega T, ya, kita integralkan terhadap dt, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menambahkan min J omega, lalu kita menambahkan juga pembaginya adalah min J omega gitu. Ini teknik lah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Atau sehingga nanti ini kan kalau kita integralkan ini menghasilkan sebagai berikut. Min A, jadi kan A per J omega dibagi menjadi min A ya. A per min nanti hasil pembagiannya adalah min A per J omega. Nah, setelah itu tadi bentuk integral E pangkat min J omega T min J omega diintegralkan terhadap dt, ini hasilnya adalah E pangkat min J omega T. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ya, ini cara cepatnya. Kalau kita punya integral E pangkat J omega T dt, maka menghasilkan 1 per J omega E pangkat J omega T. Nah, setelah itu kita substitusikanlah variabel E. Kita substitusikanlah batasnya, yaitu dari min T per 2 sampai T per 2. Nah, ini kita substitusikan. Nah, jangan lupa karena kita mengintegrasikannya terhadap dt, berarti kita substitusikannya yang ke variabel T. Di mana di sini ada di E pangkat J omega T. Nah, berarti tadi min A. Nah, ini ya kita bahas di sini dulu. E pangkat min J omega T-nya ini kita substitusikan dari batas atasnya yaitu T per 2. Lalu yang min T per 2 ini kita substitusikan ke sini ya. Dikurangi batas bawahnya. Nah, tadi kan ada min J omega dikalikan min T per 2. Nah, min kali min nanti hasilnya adalah positif. Nah, setelah itu di sini ada muncul konstanta baru yaitu 2. Nah, di sini A-nya ini kita kalikan 2, tapi pembaginya ini kita bagi 2. Kenapa demikian? Nah, kita ingin mengubah bentuk ini menjadi bentuk kompleks dari sin X, di mana kita tahu bentuk kompleksnya adalah E pangkat JX min E pangkat min JX per 2J. Ya, nih. Jadi kalau kita ubah ya di sini ya, minnya ini tadi kita kalikan, kita distributif ke sini,
min ya, min E pangkat min J omega T per 2. Terus ini minnya ini kan jadi plus ya, E pangkat J omega T per 2. Ini kalau saya plusnya ini saya pindah ke depan, minnya ini saya pindah ke belakang, ya jadinya seperti ini. Nah, tapi untuk menghasilkan bentuk kompleks dari sin X ini kita butuh konstanta 2J. Kita butuh konstanta 2J, dimana di sini kita awalnya cuma punya J aja ya. Nah, maka di sini kita kalikan 2, penyebutnya kita kali 2, pembaginya kita kali 2 ya. Jadi ini kita ubahlah sedemikian rupa hingga bentuknya nanti bisa seperti ini, mirip seperti bentuk kompleksnya ini. Ya, oke. Jadi yang 2J ini saya taruh ke dalam kurung sini. Nah, A2-nya ini tadi jadi 2A. Terus omeganya ini saya pisahkan. Sehingga yang bentuk dalam kurung ini sama seperti bentuk sin X ternyata. Nah, tapi kan di sini E pangkat JX ya, makanya di sini sin X. Nah, kalau yang bentuk kita punya ini J omega T per 2. Maka bentuk kompleksnya akan menjadi seperti berikut. Jadi yang ini di dalam kurung ini kita merupakan bentuk kompleks dari sin omega T per 2. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa peroleh ya. Di sini kita tambahkan T, lalu bawahnya kita juga bagi T. Nah, per 2-nya ini saya bagi 2 ya. Tuh, jadi kita peroleh AT sin omega T per 2 omega T per 2. Jadi kenapa ini diubah ya? Sedemikian rupa ya, kita tadi ada yang dikali 2, dibagi 2, ada yang diubah ke sini ya, ke dalam bentuk tanda kurung ini. Kenapa ya? Karena kita ingin menghasilkan bentuk seperti ini. Nih, jadi tadi ada yang dikali 2, bagi 2, ini ada yang penyebutnya dikali T, pembilangnya juga dikali T. Nah, bentuk AT sin omega T per 2 per omega T per 2 ini yang akan menjabarkan bentuk ini tadi. Nah, bentuk ini. Jadi, itu tadi proses untuk mendapatkan bentuk gelombang sebagai berikut. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan maknanya. Oke, saya akan tambahi sedikit. Jadi, beberapa buku untuk transformasi Fourier ini ada yang menuliskan seperti ini. Ya, hanya bentuk integralnya saja. Tapi ada juga yang dia menuliskan dalam bentuk 1/2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga f t e pangkat min j omega t dt. Jadi hampir sama dengan bentuk inversnya, hanya saja di sini dia e-nya pangkat min, kalau inversnya positif, e-nya pangkat j omega t ya. Ini sama saja. Itu hanya berbeda versi saja. Tapi kalau yang ini lebih mudah kita pakai yang bentuk ini ya. Nah, tadi dari fungsi yang ini AT sin omega T per 2 per omega T per 2 ini kita bisa hasilkan bentuk gelombang seperti berikut. Nah, ini ya bentuk yang tadi. Kalau semisal periodenya adalah 2, periodenya 2 berarti ini A kali T-nya berarti kan 2A. Nah, ini yang puncaknya ini bernilai 2A. Nah, bagaimana kalau yang ini sin omega T per 2-nya, berarti kan T-nya adalah 2. Kalau disubstitusikan, berarti 2T per 2, berarti 2 per 2, omega 2 per 2, 2 bagi 2 adalah 1, berarti tinggal omega. Nah, sin omega sama dengan 0 saat pi, 2pi, 3pi. Jadi di sini bernilai 0, ini saat pi, lalu ini saat 2pi, ini saat 3pi, dan berlaku juga di bentuk negatifnya. Ini kan kalau kita bagi kayak tadi di awal, jadinya 1/2 dikali 2pi. Nah, 1/2 dikali 2pi, 2 sama 2-nya coret jadi pi. Sin pi itu bernilai 0. Ini juga sin 2pi bernilai 0. Sin 3pi bernilai 0.
Nah, bagaimana jika periodenya 1? Nih, misal periodenya 1 detik ya. Nih, dari min T per 2 sampai T per 2 ini kan 1 detik. Nah, kalau T-nya adalah 1, kita substitusikan ke sini. Berarti ini nanti puncaknya di sini bernilai A ya, A kali 1 A. Nah, omega T per 2 berarti kan kalau periodenya kita substitusikan 1, berarti 2 kali 1 per 2 hasilnya omega 2 per, omega kali 1 per 2 hasilnya adalah omega per 2. Nah, si omega per 2 0 ketika omeganya adalah 2pi, 4pi, 6pi, dan seterusnya. Ya, jadi ini 1 per T 2pi kan 1 per T, berarti ini bernilai 0. Ini juga bernilai 0, jadi dari 2pi, 4pi, 6pi. Nah, artinya apa? Ketika kita periodenya kita perpendek, ternyata gelombangnya ini, nah dari awalnya sini ya, satu puncak itu dari min pi sampai pi, maka dia akan memperlebar. Nah, kalau untuk tadi periodenya adalah 2, puncak sini ya, ini dari min pi ke pi. Sedangkan kalau periodenya adalah 1, puncaknya adalah min 2pi sampai 2pi, artinya semakin memperlebar. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya.